Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amiruddin Mustafa sebagai moderator di diskusi rutin ini. Saya akan mengangkat tema yang ramai diperbincangkan di Indonesia, yaitu tentang keefektifan PPKM terhadap penyebaran virus COVID-19. PPKM, PSBB, lockdown, dan lain sebagainya merupakan pembatasan mobilitas warga sehingga mengurangi kemungkinan penularan virus. PPKM darurat ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Kebijakan yang diberlakukan selama 4 pekan dan dari pemerintah diperpanjang lagi sampai 9 Agustus besok yang menyasar kabupaten atau kota di Jawa dan Bali. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus yang terus meningkat beberapa waktu terakhir. Adapun contoh kebijakan yang berlaku adalah sebagai berikut. 1. Sektor non-esensial work from home 100%. 2. KBM dilakukan secara online. 3. Sektor esensial 50% maksimum work from office. Sektor esensial yang dimaksud antara lain yaitu keuangan, perbankan, hingga perhotelan yang non-karantina. Sektor kritis 100% maksimum dilakukan dengan prokes ketat. Sementara sektor kritis termasuk kesehatan, energi, keamanan, logistik, transportasi, makanan, hingga konstruksi. Kebijakan selanjutnya yaitu jam operasional supermarket, pasar, toko, kelontong, dan pasar swalayan dibuka hanya sampai jam 8 malam. Kapasitas pengunjung dibatasi hanya 50%. Apotek dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam. Pedagang kelima, agen outlet, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul jam 8 malam juga. Selanjutnya yaitu pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara. Warung makan, warteg, pedagang kelima, lapak jajanan, dan lain-lain diizinkan buka sampai dengan pukul 20 dan maksimal pengunjung adalah 3 orang. Waktu makan juga dibatasi hanya 20 menit. Restoran, rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung tertutup atau berlokasi pada pusat perbelanjaan mal hanya menerima take away atau pengiriman yang di delivery. Selanjutnya itu pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan protokol kesehatan yang ketat. Tempat ibadah juga ditutup sementara, tidak mengadakan kegiatan peribadahan, keagamaan, berjamaah selama masa penerapan PPKM. Selanjutnya itu fasilitas umum ditutup juga, kegiatan seni budaya, olahraga, sosial masyarakat ditutup sementara. Transportasi umum kapasitas maksimal hanya boleh 70%. Resepsi pernikahan atau acara dihadiri maksimal 30 orang. Tidak diperkenankan makan di tempat juga. Pelaku perjalanan jarak jauh menunjukkan kartu vaksin minimal dosis 1 PCR H-2 untuk pesawat antigen H-1 untuk modal transportasi jarak jauh lainnya. Ya, di sini menurut kalian apa yang beda dari PPKM kali ini dengan PSBB atau lockdown sebelumnya? Mungkin kalian bisa mengutarakan pendapat atau pengalaman kalian tentang yang sudah dilakukan PPKM kali ini dengan PSBB yang kemarin. Interupsi. Sebelumnya mohon maaf moderator, pertanyaannya tolong diulangi lagi. Ya, pertanyaannya yaitu menurut kalian apa sih bedanya PPKM kali ini dengan PSBB atau lockdown yang sebelumnya? Dampak apa yang mungkin kalian alami? Interupsi moderator. Ya, dipersilakan. Ya menurut saya untuk perbedaan PPKM dan lockdown itu ya berbeda. Kalau lockdown itu skalanya besar dan juga untuk kegiatan masyarakat itu semua itu tidak diperbolehkan aktif seperti halnya pekerjaan itu juga di lockdown semua tempat-tempat pembelanjaan itu pasar-pasar juga di lockdown. Dan untuk PPKM itu sendiri kan untuk perjalanan itu masyarakat masih diperbolehkan walaupun dengan dibatasi jam tertentu. Cukup moderator. Baik, terima kasih
pendapatnya dari Mas Dika. Ya mungkin yang lain bisa menanggapi atau bisa mengutarakan pendapatnya. Interupsi moderator. Ya, dipersilakan. Ya kalau menurut saya bedanya PPKM kali ini dengan PSBB yang kemarin itu ada perbedaan beberapa aturan juga sih, dan untuk mobilitasnya juga lebih dibatasi untuk PPKM kali ini, tidak seperti yang di PSBB kemarin. Jadi untuk pembatasan mobilitasnya juga lebih ketat di PPKM kali ini. Cukup. Baik, terima kasih. Berarti untuk perbedaannya yaitu dari Andi mungkin dari peraturannya ya, yang lebih ketat. Kalau menurut saya ya, dari ada beberapa peraturan yang berbeda juga dan ada yang tetap sama untuk peraturannya. Ya, Andi mungkin Andi bisa sharing ya pendapatnya tentang PPKM ini yang dirasakan. Tidak bisa keluar rumah atau tidak bisa makan di warteg selama berjam-jam, mungkin bisa di sharing. Ya, moderator. Ya untuk pengalaman sendiri sih, mungkin di PSBB kemarin kan kita kan masih bisa sedikit lebih bebas lah untuk kemana, misal ke kampus atau ke main sama teman-teman yang lain. Kalau di PPKM sendiri kan yang kali ini kan lebih ketat. Jadi untuk mobilitasnya itu lebih ketat, terus dari kita mau kemana-mana juga bingung untuk mencari jalannya karena kan banyak jalan jalan protokol yang disekat. Jadi untuk mencapai fasilitas atau fasilitas atau tempat-tempat itu jadi sulit, sehingga ya kita tidak bisa bebas gitu aja untuk mobilitas. Cukup. Ya, baik, terima kasih untuk Andi. Mungkin teman-teman lainnya bisa ya mengutarakan bedanya PPKM atau dampak yang dirasakan lah antara PPKM yang sekarang dengan PSBB dan lockdown yang kemarin. Mungkin bisa juga kalian bisa mengutarakan bagaimana ya PPKM level 4 ini diperpanjang sampai tanggal 9. Apakah efektif jika diperpanjang sampai tanggal 9? Karena dari pemerintah juga kemarin atau tadi malam memberikan informasi bahwa PPKM diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus 2021. Mungkin kalian bisa mengutarakan pendapat tentang apakah efektif jika PPKM ini diperpanjang sampai tanggal 9. Interupsi moderator. Ya, dipersilakan Mas Fajar. Ya mungkin kalau dari aku mau menjelaskan yang perbedaannya PSBB sama PPKM aja. Iya. Ya. Terus untuk PSBB kan artinya itu pembatasan sosial berskala besar. Terus kalau yang PPKM kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, untuk yang PSBB tahun kemarin kan pembatasannya itu lebih ke suatu wilayah ya. Terus kalau yang PPKM kan lebih ke kegiatan masyarakatnya gitu. Jadi pada kota atau kabupaten. Terus eh kalau PSBB sama PPKM kan emang dari dulu itu sekolah memang udah diliburkan. Jadi dari rumah sekolahnya, terus kegiatan kuliah, terus sama kerja itu kan memang work from home WFH. Sebesar kayak kasarannya itu 75% lah, 75%. Terus banyak dari yang restoran itu kegiatannya, orang yang makan itu cuma dikasih 25%-an lah, atau yang peraturan yang baru-baru ini kan cuma 20 menit itu. Terus
sama ini sih kayak tempat ibadah itu kan 50% kapasitasnya. Mungkin cuma itu cukup dari aku. Oh ya, terima kasih Mas Fajar. Yang PSBB kemarin itu mungkin lebih ke wilayah ya. Terus yang sekarang ini PPKM ini lebih menjurus ke penyekatan antar kota. Dan kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku yaitu makan minum di warteg itu dibatasi. Apakah itu termasuk mengurangi penyebaran virus menurut Mas Fajar? Interupsi moderator. Ya, dipersilakan. Kalau menurut saya sih enggak ya. Soalnya kan itu tergantung sih. Kalau dari pemikiran masyarakatnya, kalau misal saya makan dikasih waktu 20 menit itu ya kayak gimana ya, nggak etis gitu loh. Orang makan kok dikasih waktu kan nggak enak gitu, nggak nikmat lah. Terus untuk mengurangi jumlah positif COVID atau enggaknya itu kan gini, eh, lama-kelamaan kita juga gimana, kayak positif juga gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan juga semua orang akan kena COVID. Jadi sama yang ini sih kayak vaksin itu. Vaksin itu kan kita disuntikan sebuah virus kan, ya virus yang dimatikan. Nah, otomatis kan eh, kemungkinan kecil juga akan terkena positif. Jadi menurut saya kalau yang masalah makan diwaktui 20 menit itu nggak efektif. Soalnya juga berpengaruh di penghasilan masyarakat sekitar gitu. Baik, terima kasih Mas Fajar. Mungkin teman-teman yang lain bisa bertukar pikiran juga mengenai bagaimana sih kok kebijakan makan ini dibatasi sampai 20 menit. Menurut Mas Fajar ini juga cukup baik dikarenakan penyebaran virus ini semua orang pasti akan positif karena vaksin juga kan disuntikan sebuah virus. Mungkin teman-teman bisa berpendapat juga bagaimana, apakah setuju atau ada yang berbeda pendapat. Silakan diutarakan saja. Terima kasih. Interupsi moderator. Ya, dipersilakan Mas Kevin. Izin menambahkan dari pendapatnya Mas Fajar dalam perbedaan PSBB ataupun PPKM ini. Nah, menurut saya untuk PSBB sendiri dilakukan di lingkup wilayah tertentu seperti provinsi, kabupaten atau kota. Yang dilakukan pembatasan pada seluruh aspek meliputi sekolah, tempat kerja, tempat ibadah, fasilitas umum, dan lainnya kecuali sektor esensial dan diperbolehkan beroperasi penuh. Nah, sedangkan untuk PPKM ini diterapkan di 48 kabupaten atau kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan kabupaten atau kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 ini di Pulau Jawa dan Bali. Nah, pembatasan ini dilakukan aspek-aspek di PPKM ini adalah di tempat kerja yang menerapkan 100% WFH untuk sektor non-esensial, sekolah dilakukan dalam jaringan atau online, dan sektor esensial maksimal 50% WFU, dan sekitar kritikal diperbolehkan maksimal 100% WFU. Nah, dampaknya saya sebagai mahasiswa semenjak PSBB dan PPKM ini sementara di dalam bidang pendidikan sih. Dikarenakan kita kan online, meskipun kita memahami konsepan atau online atau pembelajaran online, pasti ada yang tidak paham memahami atau belum semaksimal seperti offline ini. Itu saja sih Mas Amir. Baik, terima kasih untuk pendapatnya Mas Ilham. Mungkin menjurus ke mahasiswa juga ya, karena mahasiswa juga agak terkendala dikarenakan kebijakan ini KBM dilakukan secara online. Apalagi dari jurusan teknik elektro juga kan juga membutuhkan sebuah praktek. Karena online ini sangat dibatasi, untuk pergi ke kampus juga sangat diminimalisir. Dan di sektor esensial yang dimaksud antara lain mungkin keuangan dan perbankan. Itu dilakukan WFO atau work from office dengan prokes ketat hanya 50%.
Dan di sektor kritis, yaitu kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, makanan, hingga konstruksi itu boleh 100%. Tapi harus menggunakan prokes yang ketat. Mungkin teman-teman yang lain bisa berpendapat juga mengenai apa sih yang dirasakan, apa sih dampaknya. Atau bisa memberikan penjelasan sesuai dengan keadaannya sekarang. Interupsi moderator. Ya, dipersilakan Mas Fajar. Ya, terima kasih. Saya Saya di di sini sini sedikit sedikit menambahi menambahi dari dari yang yang masih masih bersama bersama Nana, Nana, saya saya ingin ingin menjelaskan menjelaskan yang yang tidak tidak era. era ya. Mungkin untuk yang Yang di bidang pendidikan mungkin memang sangat dirugikan ya bagi mahasiswa mungkin dan siswanya, mungkin juga para dosen atau tenaga pengajar atau yang lain juga. Karena kan memang sangat menyulitkan untuk kedua belah pihak. Karena memang kalau penilaian dari saya, dari pemerintah juga kayak kurang kurang siap gitu loh. Kalau memang dilaksanakan dengan cara online, seenggaknya kan pemerintah mempunyai apa ya, kayak eh, kayak apa, eh, persiapan gitu loh. Seenggaknya ada jaringan yang mumpuni atau eh, kuota, diberikannya kuota secara merata di kalangan siswa atau mahasiswa. Tapi yang dirasakan sekarang itu malah belum untuk bantuan kuota ini mungkin sudah nggak ada ya. Soalnya saya beberapa bulan ini udah nggak dapat. Mungkin itu sih kurangnya pemerintah. Soalnya kan dari pemerintah sendiri sudah uh, merencanakan untuk gunakan online, tapi ke dalam masalah lah dalam kegiatan belajar mengajar secara daring. Terus untuk kemudian yang PPKM ya, PPKM untuk yang dari saya di daerah saya itu daerah Gresik, terutamanya itu aneh itu, banyak beberapa jalan itu ditutup. Terus kan efektifnya apa gitu, banyak yang jalan ditutup tapi lewat gang kecil atau malah memutar balik, itu kan justru sangat tidak efektif, malah membuat kemacetan. Bukannya mengurangi PSBB, malah menambah kemacetan dan berpotensi juga menambah jumlah COVID positif. Terus uh, di tenaga kerjaan ya, kalau saya melihat di wisata religi di daerah rumah saya, seperti tukang ojek atau yang kerjanya dokar itu kan uh, pencahariannya kan memang yang utama dari wisata itu. Kalau misal wisatanya ditutup kan orangnya itu kerja apa gitu kan, nggak ada masukan. Kecuali kalau memang orang itu mempunyai kerjaan sampingan ya, mungkin kan bisa mencari rezeki dari sampingan itu. Kalau memang kerjaan seperti itu uh, yang dari wisata itu memang utamanya, dan sementara wisata itu tutup kan nggak ada penghasilan gitu. Sementara dari pemerintah juga untuk bantuan itu gimana ya, sangat sulit gitu. Mungkin uh, aku juga cuma saran aja sih ya, cuman sekedar omong kosong. uh, Mungkin kalau bantuan saya nggak perlu, saya nggak terlalu ngaruh ya. Yang penting itu kayak lowongan pekerjaan itu ada gitu, itu sudah cukup buat para masyarakat. Apalagi di situasi pandemi kayak gini, PPKM pandemi yang nggak ada habisnya, yang nggak ada habisnya itu. Mungkin seperti itu aja saya. Cukup. Baik, terima kasih untuk Mas Fajar mengenai apa yang telah dilakukan pemerintah, yaitu menekan di pendidikan, yaitu yang tadi mengenai bantuan kuota. Mungkin untuk saat ini, karena kan tengah semester juga, mungkin pemerintah juga memikirkan karena bantuan kuota juga untuk apa, karena masa perkuliahan juga masih libur. Tapi untuk bulan-bulan kemarin itu diberikan. Dan untuk sektor pekerjaan, untuk yang hanya mengandalkan adanya orang, ketika tidak ada orang atau pengunjung di suatu wisata, kan tidak ada pemasukan. Mungkin pemerintah juga bisa melakukan terobosan bagaimana menanggulangi suatu konflik yang terjadi.
Dan untuk penyekatan jalan, ketika ada jalan yang disekat, tapi masyarakat bisa melalui jalan gang atau jalan pintas, itu juga mungkin bisa dipikirkan juga kenapa harus disekat, karena kan ada jalan pintas, kenapa jalan pintasnya juga tidak disekat. Mungkin teman-teman yang lain bisa berpendapat juga mengenai situasi yang saat ini terjadi, apalagi sekarang berpanjang. Interupsi moderator. Ya, ada, persilakan Mas Gita. Ya, saya izin menanggapi mengenai yang masalah pendidikan ya. Terutama untuk yang menurut saya prihatin itu untuk sektor pendidikan di kalangan SD. Kan dari SD itu kan anak-anak kecil itu masih perlu bimbingan dari guru dan perlu pendidikan moral dari guru sejak kecil. Dan yang saya lihat selama PSBB dan PPKM ini, dari siswa-siswa anak-anak kecil yang diliburkan, maksud saya belajar di rumah itu tambah senang gitu loh. Mereka tambah keasikan main game online. Dan untuk tugasnya itu ya dari guru ini, terutama di tempat saya di Tuban sana, itu guru itu cuma memberikan tugas saja tanpa memberikan pengajaran. Jadi untuk siswanya itu ya bingung ini mengerjakan gimana, dan ujungnya yang mengerjakan nanti malah orang tuanya. Dan itu menurut saya sangat tidak efektif sekali, apalagi anak kecil itu kan juga nanti kedepannya sebagai generasi penerus bangsa. Kalau pendidikan diteruskan seperti ini ya sangat tidak efektif. Kemudian untuk sektor pekerjaan, jika PPKM ini diteruskan, kemungkinan untuk jumlah pengangguran di Indonesia ini akan semakin besar, dan itu bakal menjadi masalah baru untuk negara ini. Yang sebelumnya masalahnya itu kemiskinan, dan sekarang mungkin akan tambah lagi, yaitu pengangguran semakin besar jumlahnya. Cukup moderator. Ya, terima kasih untuk Mas Dika mengenai pendapatnya, yaitu tentang pendidikan di SD, sekolah dasar. Guru hanya menekankan untuk tugas-tugas di rumah, tapi tidak menekankan bagaimana pengajarannya, itu sangat-sangat kurang. Kalau saya izin bertanya untuk Mas Dika, mungkin apa sih terobosan yang atau cara untuk menanggulangi bagaimana siswa agar tidak lebih ke main game, tapi bisa juga mendapatkan pengajaran. Mungkin dari sektor keluarga juga menjadi pendukung juga. Bagaimana Mas Dika? Ya, interupsi moderator. Ya, menurut saya kalau tidak bisa seperti apa memberikan pembelajaran secara langsung, mungkin bisa melalui, kan ya sudah ada aplikasi Zoom, Google Meet. Dari guru juga bisa memberitahu ke orang tuanya, bisa menggunakan aplikasi itu. Jadi ketika gurunya itu menyampaikan materi itu bisa dari situ, kan juga di apa, di sana itu juga sudah ada grup-grup kelas itu untuk anak SD, itu untuk grup wali murid. Jadi dari guru bisa menyampaikan ke orang tuanya, kalau semisal contoh hari ini ada pelajaran ini, jadi dari guru menyampaikan ke orang tua menyampaikan ke anaknya. Jadi itu untuk pembelajarannya masih aktif. Kan untuk sekolah itu kan interaksi antara guru dan murid. Jadi kalau semisal cuma dikasih tugas saja tanpa dikasih pembelajaran, ya menurut saya itu ya sangat tidak efektif. Cukup moderator. Baik, terima kasih untuk pendapatnya Mas Dika. Mungkin lebih ke orang tua ya, karena orang tua yang mengawasi anak ketika di rumah. Guru itu hanya memberikan tugas-tugas dan memberikan sebuah pengajaran, tetapi di masa pandemi ini guru juga tidak bisa mengawasi secara jeli bagaimana siswa didiknya itu bisa benar-benar belajar. Mungkin teman-teman yang lain di sini bisa berpendapat juga ya mengenai sektor pendidikan atau yang lain-lain. Ya, diberi silakan Mas Wafa. Saya ingin berpendapat penyekatan jalan. Saya sepakat dengan pendapat Mas Fadi. Penyekatan di masa PSBB ini mungkin di jalan-jalan utama, cuman di jalan-jalan utama, tapi jalan-jalan tikus masih bisa dilewati. Dan yang paling saya sayangkan
saya pernah membaca beberapa artikel itu waktu PSBB berjalan di mobilitas di masyarakat Indonesia dibatasi, tapi ada beberapa TKA atau tenaga kerja asing yang bisa masuk ke Indonesia. Yang sayangkan itu mobilitas atau gerakan antar kota dari masyarakat Indonesia batas kok dari masuk Indonesia. Mungkin atau cukup. Ya, terima kasih Mas Wafa. Mungkin tadi salah ya, bukan PSBB tapi PPKM kali ini. PPKM memang berdampak di penyekatan, tetapi untuk yang TKA atau orang asing yang masuk ke Indonesia itu tidak ada follow up dari pemerintah apakah ini sekat atau tidak boleh masuk. Ya itu mungkin jadi sebuah pertimbangan ya untuk kita. Kenapa kok boleh masuk untuk TKA? Mungkin teman-teman lainnya. Mungkin ada tanggapan ya. Ini kan PPKM sudah diperpanjang sampai tanggal 9. Terus yang kemarin-kemarin kan sudah diberlakukan selama 1 bulan. Nah itu apakah lebih efektif jika diperpanjang lagi? Apakah corona semakin menurun atau lebih meningkat? Interupsi moderator. Ya, dipersilakan. Saya izin menanggapi dari pendapatnya Mas Dika yang tadi tentang pendidikan. Ya, sebelumnya kita sebagai mahasiswa jangan sampai buta ya. Maksudnya pemerintah juga mengadakan kebijakan yaitu kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini kan juga atau disebut kampus merdeka lah, merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif dan tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dan dengan program ini secara otomatis kan mahasiswa juga membantu dari guru-guru yang SD tadi yang bahwasannya hanya memberikan tugas atau memberikan apalah tadi itu yang dibilang Mas Dika itu kan bisa membantu sebagai mahasiswa ini dengan program dari pemerintah ini atau kampus merdeka ini atau kampus mengajar ini bisa membantu guru itu dalam penyebaran pendidikan biar efektif atau lebih maju lagi. Mungkin itu saja sih yang bisa saya tanggapi dari pendapat dari Mas Dika. Baik, terima kasih pendapat dari Mas Igun. Cukup baik dikarenakan terobosan dari kebijakan pemerintah yaitu kampus merdeka ini bisa membantu para guru ya agar lebih efektif pengajaran kepada para peserta didik. Di sini bukan hanya keluarga juga, tapi kita sebagai mahasiswa juga bisa ikut andil dalam memajukan atau mensejahterakan pendidikan di Indonesia ini melalui kampus merdeka. Terima kasih untuk pendapatnya Mas Kevin. Bisa dilanjut teman-teman yang... Oh ya teman-teman, ini kan dari PPKM level 4 ini kemarin pemerintah kan hanya diberikan sampai tanggal 2 Agustus. Nah, ini kan diperpanjang. Ini apakah efektif ya ketika diperpanjang? Karena penurunan corona juga belum begitu signifikan. Mungkin ini adalah salah satu kebijakan pemerintah lagi untuk memperpanjang ini. Apakah bisa lebih efektif ya? Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah efektif atau tidak? Interupsi moderator. Iya, dipersilakan Iya, terima kasih. Menurut saya
dengan adanya perpanjangan PPKM sampai 9 Agustus nanti, menurut saya itu kurang efektif. Karena meskipun kan waktu kemarin kan udah diperpanjang sampai 2 Agustus, itu nyatanya juga masih banyak orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini, dan juga masih banyak juga orang-orang yang meninggal di beberapa daerah. Contohnya di daerah saya hampir 5 orang atau 6 orang untuk perharinya. Jadi menurut saya meskipun diperpanjang atau tidak, itu menurut saya kurang berpengaruh dalam penurunan COVID. Karena sebetulnya meskipun tidak diperpanjang pun, dengan adanya warga tetap melakukan aktivitas seperti biasa dan mematuhi protokol kesehatan, menurut saya itu sudah cukup dan tidak perlu ada perpanjangan PPKM lagi. Begitu dari saya. Terima kasih, cukup moderator. Terima kasih kepada Mbak Eu untuk pendapatnya yang sangat baik. Karena menurut saya juga PPKM jika diperpanjang terus, tetapi masyarakatnya tidak memenuhi protokol kesehatan juga percuma juga ya. Ya mungkin dari EU tadi kan lebih ke menyudutkan pemerintah ya. Dari kebijakan yang sudah diberlakukan tapi masih diperpanjang dan tidak menemui titik temu dari penurunan COVID juga. Mungkin teman-teman yang lain apakah ada yang ingin menyanggah dari pendapatnya EU atau setuju dengan pendapatnya EU? Interupsi moderator, saya ingin menanggapi dari jawabannya Mbak EU Vanessa yang mengenai tidak setujunya atau pendapatnya yang tidak setuju bahwanya PPKM ini dilanjutkan. Ya, sebelumnya ya sebagaimana kita ketahui lah, Presiden kita Bapak Joko Widodo mengusahakan memperpanjang PPKM hingga 9 Agustus 2021. Usaha ini berlaku bagi daerah yang menerapkan PPKM level 4 sebenarnya. Nah, pemerintah memutuskan melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 6 Agustus beberapa kabupaten. Dan ini ada catatannya, ada beberapa kabupaten atau kota tertentu yang tingkat COVID-nya atau tingkat penyebaran COVID-nya masih tinggi. Nah, dari saya sendiri sangat sepakat bahwasannya PPKM ini diperpanjang. Soalnya saya melihat referensi-referensi dari yang PPKM kemarin pada tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus ini, yang kemarin ini telah membawa perbaikan, yaitu perbaikan dari skala nasional dibanding sebelumnya, dibanding PSBB atau PPKM mikro. Nah, perbaikan ini diantaranya terkait turunnya kasus konfirmasi harian atau kasus COVID harian lah intinya. Dan kedua, tingkat kasus aktif. Ketiga, tingkat kesembuhan yang maksudnya sudah mulai melonjak sembuh dan sehat semua maksudnya. Dan ketiga, hingga persentase tempat tidur untuk perawatan pasien COVID-19. Soalnya akhir-akhir kemarin saat PPKM mikro mau merambah ke PPKM darurat kan rumah sakit kan penuh, dan kemarin itu saya juga melihat referensi ya alhamdulillahnya rumah sakit yang ada khususnya di Surabaya ini sedikit longgar atas adanya PPKM 4 ini yang pada tanggal 26 sampai 2 Juli. Nah, mengapa saya setuju PPKM ini diperpanjang? Dikarenakan juga hasilnya kan sudah sedikit keluar lah, maksudnya dampaknya juga baik. Ya, semoga ini untuk PPKM diperpanjang ini ya dampaknya lebih baik. Mungkin itu saja sih moderator. Mungkin teman-teman bisa menambahi atau bisa menyangkal jawaban saya, soalnya kan saya juga penuh butuh referensi lain. Ya, terima kasih moderator. Ya, terima kasih untuk Mas Ilham pendapatnya mengenai dengan diperpanjangnya ini, semoga pandemi lebih cepat berakhir ya. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa berpendapat juga atau bertukar pikiran mengenai statement yang diberikan oleh Mas Ilham. Mungkin Mbak Ayu juga bisa menanggapi.
Ya, interupsi moderator. Ya, dipersilakan. Ya, sebenarnya tadi saya tidak bilang untuk tidak setuju dengan adanya PPKM diperpanjang, tapi saya tadi bilangnya berpendapat bahwa jika adanya PPKM diperpanjang ini sampai 9 Agustus itu kurang efektif menurut saya begitu. Bukan tidak setuju dengan adanya PPKM diperpanjang. Kenapa tidak efektif? Karena kan di sini mobilitas warga juga dikurangi kan dari sektor jalanan, terus dari pekerjaan masyarakat kecil, ojek online contohnya kan itu juga kasihan gitu loh kalau semakin diperpanjang itu kan ekonominya menurun begitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya dengan adanya PPKM atau tidak itu menurut saya tidak seberapa berpengaruh karena akan setiap harinya pasti akan ada orang yang terkena virus corona. Tapi di sini lebih bijak-bijak kitanya aja untuk menaati protokol kesehatan yang berlaku. Contohnya kayak pakai masker, jaga jarak dan tidak berkerumun, terus mencuci tangan dan lain sebagainya. Seperti itu, cukup moderator. Ya, terima kasih untuk Mbak Ayu. Mungkin ini bisa ditekankan untuk diri sendiri ya. Bagaimana kita bisa menjaga jaga jarak, memakai masker, mematuhi prokes lah. Untuk kebijakan dari pemerintah ini mungkin ada plus minusnya. Yang pertama itu kesembuhan itu meningkat. Terus tapi di sektor yang lainnya seperti pedagang asongan atau pedagang kecil itu mendapat dampak yang lebih besar, yaitu ekonominya juga lebih berkurang lah. Interupsi moderator. Ya, silakan Mas Dika. Saya izin menambahi dari pendapatnya Mas Ilham tadi, selain meningkatnya tingkat kesembuhan dan menurunnya tingkat penderita COVID, itu juga dampak dari PSBB dan PPKM ini untuk kondisi oksigen di dunia ini semakin membaik. Saya pernah membaca di salah satu artikel dari Kompas untuk kondisi udara dan oksigen itu keadaannya sekarang itu emisi gas rumah kaca kondisinya sama dengan tahun 1990, yaitu 30 tahun yang lalu. Yang artinya apa? Untuk kondisi udara saat ini itu membaik karena berkurangnya aktivitas masyarakat dan juga pergerakan dari manusia itu sendiri maksudnya di dunia ini. Dan juga itu karena adanya PSBB dan PPKM kan juga pergerakan manusia itu berkurang, mungkin dari kendaraan bermotor itu yang membuat polusi udara, yang membuat udara kotor itu juga berkurang ya. Jadi kondisi udara itu sangat membaik akibat adanya PPKM dan PSBB ini. Mungkin cukup seperti itu moderator. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pendapatnya Mas Dika mengenai polusi udara yang mulai membaik ketika PPKM ini dilakukan atau yang kemarin kebijakan lockdown itu diberlakukan ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain seperti Ubal, Riko, Dea, Yufar mungkin bisa berpendapat ya mengenai PPKM ini atau dampak apa sih yang dirasakan, apakah sih efektif ketika PPKM ini diperpanjang juga. Ya, dipersilakan untuk Rosa. Ya, terima kasih. Menanggapi dari pendapat Mas Ilham, Dika, dan Ewu ya, menurut saya PPKM ini cukup efektif karena dilansir dari CNN Indonesia itu
dalam 5 hari terakhir jumlah tambahan kasus harian itu sudah tampak menurun. Memang tapi angka itu masih jauh dari target pemerintah, gitu kan. Dan dari dilansir juga dari liputan6.com itu rumah sakit di Surabaya, terutama Surabaya kan level 4 ya sekarang. Istilahnya daerah zona merah, yang mana kasus COVID-nya itu tinggi di Jawa Timur, itu juga sudah menurun, gitu kan. Menurut saya adanya PPKM terutama di Jawa Timur, mungkin di Surabaya dan sekitarnya terutama, itu sangat efektif karena ya tadi mereka sudah bisa menekan setidaknya. Cuman kalau kita lihat lagi seperti yang dibicarakan oleh Mas Fajar tadi mengenai penyekatan, penutupan jalan mungkin ya lebih tepatnya, yang jalan-jalan protokol itu ditutup tapi jalan-jalan tikus itu dibuka. Sebenarnya menurut saya tuh tidak apa-apa, tergantung dari individunya sendiri. Misalkan saya lagi buru-buru, misalkan saya ada keperluan di luar misalkan, yang sangat mendesak dan memang saya harus ke sana. Berarti kalau saya lewat jalan protokol, mungkin saya akan diputar balik atau disuruh kembali ke rumah, gitu kan. Tapi di sini kalau misalkan ada jalan tikus yang masih dibuka, ini kan membantu saya dengan syarat atau dengan catatan saya sudah mematuhi peraturan yang ada, terutama peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti menjaga protokol kesehatan, sudah melakukan vaksinasi, sudah melakukan swab atau tes antigen dan lain sebagainya, yang memastikan bahwa saya itu boleh melakukan aktivitas di luar rumah dengan syarat yang sudah ditentukan dan dalam waktu yang tidak panjang istilahnya, dan dengan dengan status yang menurutnya itu mendesak. Jadi kalau misalkan tidak mendesak pun, ya buat apa kita berkeliaran di luar, gitu kan, di rumah lebih aman, gitu. Dan menanggapi masalah sektor perekonomian seperti tadi kata Mbak Ewi itu yang masalah ojek online. Menurut saya malah ojek online ini moda yang dimanfaatkan oleh banyak orang selama PPKM karena pasti banyak yang ingin meminimalisir keluar rumah juga kan. Jadi pasti pikirannya tuh kayak, oh saya pakai ojek online aja, jasa ojek online. Ojek online pun mereka sudah mematuhi protokol gitu. Bahkan mereka kerja pun atau berangkat tuh sudah, setidaknya mereka sudah membawa surat tanda registrasi kerja. Yang mana kalau mereka sudah menunjukkan itu, biasanya masih boleh lewat kok sama petugas kepolisian atau mungkin yang bagian pemeriksaan lah istilahnya. Sudah bisa kok, sudah bisa lewat karena memang ya itu pekerjaan mereka dengan syarat-syarat dan dengan pertimbangan yang ada. Oh, mereka boleh melakukan pekerjaan itu. Dan untuk mungkin dalam sektor pedagang kecil, misalkan beberapa kasus memang terutama di daerah yang sangat rawan seperti daerah Jakarta, saya pernah baca beritanya atau simpang siurnya seperti itu ada tukang bubur yang didenda 5 juta karena bisa lapak ya, saat PPKM. Menurut saya itu sebenarnya gimana ya? Kalau seperti itu pemerintah harusnya tidak melarang, tapi karena memang itu di daerah yang rawan, gitu, saya rasa itu cukup efektif, tapi tidak dengan dendanya. Karena harusnya pemerintah juga membantu sektor perekonomian, gitu kan. Setidaknya janganlah ditekan, janganlah dimatikan, gitu ya. Boleh membuka lapak atau apa itu pekerjaannya, tapi memang dengan syarat-syarat tertentu. Dan menurut saya kalau misalkan yang masalah makan di tempat itu tidak efektif banget ya, karena kita ada take away, kita ada
layanan ojek online juga, atau mungkin kita bisa datang ke tempat terus cuman sebentar langsung pulang, itu sebenarnya lebih efektif daripada makan di tempat ataupun istilahnya membuat kerumunan di tempat-tempat kecil. Mungkin itu tempat kecil, tapi kan kita tidak tahu di situ apa ada virus yang menyebar atau tidak. Kita tidak tahu di situ bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi kalau ditanya setuju atau enggak, misalkan nanti PPKM yang diperpanjang lagi di atas tanggal 9 ya, itu menurut saya mungkin tidak. Bukan berarti tidak setuju, melainkan hanya butuh pertimbangan lagi. Karena menurut saya kurang efektif kalau terus diperpanjang. Tapi untuk selama ini sampai tanggal 9 besok itu menurut saya sudah cukup efektif karena sudah bisa setidaknya menekan angka kasus COVID-19. Mohon maaf moderator dan teman-teman, mungkin kalau penjelasan saya berbelit-belit, tapi ya itu dari saya. Cukup moderator, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Rosa atas referensi-referensi yang diberikan ya dari situs-situs yang terkemuka di Indonesia ini. Mungkin dari kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan itu ada efektif dan ada yang tidak. Dari Mbak Rosa tadi yang tidak efektif mungkin dari hanya menekan di warteg yang harus 20 menit. Mungkin hanya itu dari Mbak Rosa. Tapi untuk yang lainnya cukup efektif untuk menekan penurunan penyebaran COVID ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa berpendapat juga atau apa yang telah dirasakan selama PPKM ini. Ya, interupsi moderator. Ya, dipersilakan untuk Mbak Dea. Kalau saya ya nanggepin PPKM darurat ini diperpanjang langsung saja nggak setuju. Bukan kurang efektif ya, tapi nggak setuju. Bagi beberapa orang mungkin PPKM di sini kan ada catatan katanya COVID-nya turun. Ada perubahan sejak diterapkannya PPKM atau sebelum PPKM dilakukan, ada perbedaannya. Tapi di sini juga kita kan mulai PPKM sekitar tanggal 3 hingga 20 Juli awalnya, tapi diperpanjang. Ada catatan bahwa COVID-nya Indonesia ini beberapa kali memecahkan rekor. Kalau nggak salah total kumulatifnya orang terpapar virus corona di Indonesia ini mencapai 2 juta. Bener sih, dengan adanya PPKM, kasusnya menurun. Bagi orang yang setuju PPKM, pasti bakal bilang, loh sudah PPKM aja masih memecahkan rekor. Apalagi kalau nggak PPKM. Kalau saya mikirnya lebih kayak gini, sebelum PPKM bener sih, kasusnya lebih tinggi. Tapi setelah PPKM pun, kita juga malah memecahkan rekor, bahkan ngalahin India. Sekarang saya tanya, tanggung jawabnya pemerintah dengan adanya PPKM yang katanya efektif, kita masih beberapa kali memecahkan rekor. Terus lagi, dampak yang ditimbulkan setelah memecahkan rekor, kita juga nggak lihat kondisi masyarakat itu pontang-panting, nggak bisa makan untuk besok, banyak yang gulung tikar karena dengan adanya PPKM ini. Bener, negara menjamin kesehatan untuk rakyatnya, menjamin bagaimana rakyatnya ini tetap hidup, tetap terjaga dari paparan COVID. Tapi mereka juga lupa, nggak mikir bagaimana rakyatnya bisa makan untuk hari besok. Kita juga punya keluarga, nggak dipikirin, cuman yang penting nggak kena COVID. Nah, tapi nggak mikir, makan besok pakai apa, siapa yang jamin? Nggak ada. Negara cuman bilang, yuk kita bisa melawan COVID, kita pasti sehat kembali, negara sudah menjamin kesembuhan, tapi nggak jamin keberlangsungan hidup buat warganya. Jadi menurut saya, kalau ada asumsi yang bilang rakyat itu nggak percaya COVID, rakyat itu menuduh perawat, menuduh dokter meng-COVID-kan pasien, dan rakyat itu nggak mau taat aturan PPKM, itu sebenarnya juga pemerintah yang harus mikir. Kenapa rakyat sampai bisa berpikir seperti itu? Yang pertama, sekarang kalau bahas COVID, semua orang pasti takut. Rakyat pun ya pasti juga mikir 2 kali. Kalau kita keluar, kita bakal kena COVID. Tapi kalau kita nggak keluar untuk bekerja atau melakukan aktivitas sehari-hari yang tujuannya untuk menyambung hidup, kita juga bakal mati kelaparan. Jadi berperang lawan COVID, kita keluar mati, kita diem di rumah pun bakal mati. Kalau kita nggak bisa dapetin uang untuk menyambung hari besok. Sekarang kalau bilang, pemerintah udah ngasih bansos, pemerintah udah ngasih bantuan,
kok masih keluar. Sekarang ada yang bilang bansos itu dipotong yang awalnya 600.000 jadi 300 berapa atau 300 sekian. Dengan alasan uangnya dibagi untuk masyarakat atau warga yang tidak kebagian. Lah, saya tuh bingung kenapa kok bisa yang harusnya kan udah pasti ya data, udah ada kepala desa atau jajaran-jajaran yang terkait soal perurusan pembagian bansos. Tapi kok bisa data di situ nggak sama, jadi harus dipotong uangnya. Jadi kan rakyat ya namanya butuh mengharapkan banget ya dapat uang dengan ya hitungannya cukup besar dalam keadaan yang lagi pandemi seperti ini. Taunya dipotong. Ada lagi kabar menterinya korupsi, miliaran, triliunan yang katanya mau dihukum mati. Menggebu-gebu kalau kita korupsi bla 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 dihukum mati, nyatanya nggak dihukum mati. Sekarang balik lagi pemerintah nerapin denda aja nggak usah ke korupsi, nerapin denda yang kaitannya ada COVID. Sekarang kita juga yang lagi booming ini, yang jualan bubur, yang jualan kopi, malah yang jualan kopi lebih milih di penjara. Hitungannya jualan kopi, kita nggak usah bahas yang dari masyarakat paling rendah ya, pedagang asongan, driver online. Sekarang dari sektor pariwisata aja yang punya hotel, punya kafe, itu lebih milih di penjara daripada harus bayar denda. Karena saat pandemi ini uang tuh lebih di atas segalanya daripada keselamatan nyawa sendiri, apalagi bagi orang-orang yang menafkahi keluarganya. Nah, jadi menurut saya kalau mau diterapin PPKM, itu harusnya pemerintah mikir dulu, mertimbangin dulu gimana rakyatnya bisa makan untuk besok, gimana caranya PPKM-nya ini bisa berjalan. Saya bilang bisa berjalan kalau ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Sekarang PPKM-nya dijalankan, pembatasan yang lokal masyarakat, tapi bandara, sumber-sumber COVID nggak ada yang ditutup. Waktu itu nyiptain aturan kita nggak boleh mudik, tapi tempat wisatanya dibuka. Saya setuju nggak boleh mudik. Jadi mobilitas penyebaran COVID-nya nggak kemana-mana, nggak meluas. Tapi apa bedanya kalau tempat wisatanya ditutup? Tempat wisatanya dibuka, timbul lagi kerumunan. Nah, dari situ sih yang bikin masyarakat menurut saya itu nggak percaya sama kinerja pemerintah. Jadi ya saya reality aja. Sekarang kalau masyarakat nggak percaya dibilang anti presiden. Nah, tapi presidennya nggak mau ngaca. Kenapa rakyat bisa bilang kayak gitu? Menurut saya sih cukup sampai situ aja ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pendapatnya Mbak Dea yang mungkin harus digarisbawahi oleh pemerintah, yaitu lebih realistis saja ya. Ketika ada bansos tapi dipotong, dilarang mudik tapi wisata dibuka, ini mungkin sebagai referensi untuk pemerintah juga bagaimana menanggulanginya lebih lagi. Mungkin teman-teman yang lain bisa berpendapat juga mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diberikan ini. Apakah teman-teman di sini ada lagi yang ingin berpendapat? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya cukupkan ya. Untuk kesimpulan diskusi rutin hari ini, bisa disimpulkan bahwa meskipun PPKM ini kita dikurangi mobilitasnya, tapi diharapkan untuk semua orang bisa tetap berjuang dalam masa pandemi ini. Dan untuk lonjakan penyebaran virus ini tidak semakin meluas. Semoga masa pandemi ini cepat selesai dan kondisi bumi ini semakin membaik. Dalam sektor pendidikan, semoga meskipun dalam masa pandemi, para pelajar di Indonesia tidak berhenti beraktivitas dan berprestasi. Meskipun di masa pandemi ini, dan juga jika setelah perpanjangan PPKM ini selesai, teman-teman bisa tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, agar penyebaran virus COVID-19 ini tidak meluas dan bisa beraktivitas seperti semula. Ya, mungkin bisa saya tutup untuk diskusi rutin pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Dan untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk berpendapat, saya sangat mengapresiasi pendapat kalian yang telah bertukar pikiran juga. Terima kasih untuk teman-teman. Mungkin saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.